كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإذ نجيناكم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kepada Ustadz Lukman yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Alhamdulillah sampai sekarang pesertanya sudah 66, semoga nanti yang lain bisa menyusul. Baik, selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah kepada Ustadz Wastito SPD kami persilahkan. Syukron jazakillah Ustadzah Ningrum.
Mohon maaf sebelum Pak Waskito menyampaikan posisi mic, Bapak Ibu semuanya tolong mati dulu, di mute dulu, dimatikan. Tadi banyak terganggu oleh suara burung, Ustazah Ningrum. Di sekolah itu ada 3 burung. Tadi saya untuk memindahkan. Ya, untuk memindahkan dulu supaya burungnya ikut Zoom. Iya, mohon maaf itu. Makanya ini kalau Pak Waskito dari ruang kepala sekolah, jadi insya Allah suara burung tidak bisa masuk ke sini. Tapi teman-teman ini kayaknya tadi di ruang-ruang kelas, jadi suara burung masih bisa masuk. Gitu. Jadi ini sudah kelihatan tenang atau ini tidak ada suara burung masuk. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi ini mestinya jadwalnya WFH, tetapi teman-teman sebagian ada di sekolah, termasuk barangkali Bapak Ibu ini kalau yang ASN mungkin juga waktunya libur bersama dengan keluarga, tetapi masih bisa kita manfaatkan untuk kegiatan SOMG, silaturahim orang tua, murid dan guru. Mudah-mudahan insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi nikmatil Islam wal iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati segenap orang tua siswa, wali murid kelas 4, kelas 4A, B, C dan D, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga teman-teman ustadz-ustadzah, Ustadz Inoki, kemudian Ustadz Bekti, Ustadzah Ningrum, ya Ustadzah Endah, ya Ustadz Lukman dan sebagainya, semuanya saja tim kelas 4 dan juga pimpinan sekolah yang hadir di dalam ruang Zoom ini. Tentu yang pertama kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita semuanya sehat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, keluarga besar SDIT Nur Hidayah semuanya terbebas dari wabah COVID-19 yang sampai sekarang, ya Masya Allah ini masih belum dikatakan kondisi membaik, bahkan eskalasi cukup tinggi. Yang kita dapatkan sekarang malah PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bahkan ini diperpanjang, yang mestinya tanggal 25 kemarin, 2 pekan sudah, tapi kemudian ini ditambah lagi sampai 8 Februari. Namun demikian kita tetap harus optimis, ya harus bergerak, al-harokah barokah. Jadi kita bergerak terus untuk bagaimana di dalam suasana kondisi pandemi seperti ini, kita tetap bisa beradaptasi dan menyesuaikan untuk tetap beraktivitas, dan tentu dengan menjaga senantiasa protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dan salawat kita sampaikan, semoga tersurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan juga seluruh umatnya, termasuk kita semuanya, mudah-mudahan bagian dari umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini Pak Waskito menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan ini pekan keempat ya di bulan Januari. Dan tentu yang pertama tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan katsira, kepada semua orang tua siswa, semua wali murid yang telah memberikan support, dukungan, terus bersinergi dengan para guru. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman, para ustadz-ustadzah, dan juga anak-anak kita, kelas 4, Pak Waskito titip salam untuk Ananda. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi sekali lagi ini semuanya bisa terlaksana dengan ya cukup lancar, walaupun di sana sini masih kita lihat banyak hal yang harus disempurnakan, harus kita benahi, kita tata,
berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan saran-saran, musyawarah dan seterusnya, sehingga nanti kita menemukan format yang kita anggap ya alternatif cukup mewakili. Karena memang luar biasa ya dinamika PJJ ini dibandingkan dengan semester 1 yang kemarin kita banyak menggunakan flash disk atau Google Drive, tetapi ini di semester 2 kita sudah mulai di penggunaan daring sinkron ya, terutama menggunakan Zoom setiap pagi untuk majelis pagi dan juga beberapa kegiatan pembelajaran ya, setiap hari dengan waktu yang relatif tidak terlalu banyak. Oleh karena itu nanti terus akan kita upayakan masukan-masukan, cari format yang lebih baik seperti apa. Nanti akan kita laksanakan Bapak Ibu seminar parenting membahas tentang pengelolaan kelas virtual yang nyaman untuk guru, nyaman untuk anak, orang tua itu seperti apa. Kita cari narasumber, kemudian juga ramah terhadap kesehatan, terutama kesehatan mata kita. Ini harus tetap kita perhatikan. Yang kedua, saya perlu sampaikan, matur kepada Bapak Ibu orang tua, dan juga mengingatkan teman-teman bahwa fokus pembelajaran kita semester 2 itu adalah kepada apa sih pendidikan karakter ini yang harus kita utamakan Bapak Ibu. Jadi bagaimana karakter ibadah anak-anak kita ya. Kalau tidak pakai Zoom itu agak kesulitan Bapak Ibu, memastikan anak-anak bisa bangun pagi ya, kemudian bisa sholat subuh apa belum ya. Kelas 4 sudah umurnya 10 tahun barangkali harus dipastikan ya sudah sholat subuh walaupun jam 6 bahkan setengah 7 jangan sampai tidak sholat. Yang penting sholat dulu. Ya, syukur-syukur bisa berjamaah ke masjid yang memang di situ kondisi aman. Ini terutama anak laki-laki. Jadi adab-adab birrul walidain, ya, hafalan-hafalan ya, hafalan doa, hafalan hadis, hafalan bacaan sholat. Kami khawatir Bapak Ibu, 1 tahun loh ini kita enggak pembelajaran anak-anak itu bacaan sholatnya masih ada atau hilang. Nah, ini kalau hanya pakai flash disk itu terus ngeceknya bagaimana? Ya mungkin untuk fit call masih untuk pembelajaran Al-Qur'an, tetapi untuk yang kaitannya dengan hafalan-hafalan ini kami sangat berkepentingan untuk memastikan anak-anak masih tidak hilang hafalannya. Maka pagi ada majelis pagi. Ini sangat penting. Kemudian juga kaitannya dengan hafalan Al-Qur'an, dan orang tua ataupun guru itu bisa mengingatkan kepada anak-anak tentang kewajiban-kewajibannya ya, tentang apa yang perlu dilakukan ya selain di kegiatan pembelajaran. Ini perlu kita sampaikan di kegiatan majelis pagi itu. Kemudian Bapak Ibu, target materi untuk semester 2 ini kami juga perlu tegaskan bahwa kita tidak mengejar materi selesai kurikulum. Jadi kurikulum SDIT menggunakan kurikulum 2013, kurikulum nasional. Tetapi dari pemerintah sendiri pun tidak menentukan kok berapa begitu. Akhirnya kami sudah koordinasi, bahkan juga kita matur ke Ibu Pengawas juga, kita hanya ambil 50%, sehingga nanti ya buku barangkali pemanfaatannya tidak bisa full, dibaca semua sih tidak masalah, cuma nanti yang dievaluasi, yang dites itu hanya 50%. Jadi temanya ada beberapa kelas itu yang mengambil secara urut, tetapi kelas atas ada yang mengambil di tema akhir, monggo itu sesuai dengan musyawarah di tim kurikulum dan para guru. Jadi diambil 2 tema atau 50%. Untuk yang materi mapel itu kadi-kadi yang kita anggap esensial seperti itu. Kemudian saya juga perlu sampaikan kita tidak usah terlalu risau kaitannya dengan angka-angka, barangkali nanti sebentar lagi adalah PTS ya, penilaian tengah semester, ada UKK ulangan kenaikan kelas, insya Allah kayaknya tidak mungkin ya anak tidak naik. Nanti kalau ada yang tidak naik ini sekolah yang salah. Pandemi kok sampai ada anak yang tidak naik. Tapi ya jangan kemudian memudahkan atau menggampangkan. Jadi kita tidak usah terlalu risau kepada anak-anak kita dalam hal nilai atau angka-angka yang barangkali ada yang kurang memuaskan. Yang penting tugas-tugas apa diselesaikan. Ya. Masalah hasil barangkali tidak yang prioritas, tetapi sisi kedisiplinan, ya, sisi tanggung jawab. Ini yang paling kita utamakan. Jadi sepanjang anak kita masih sholatnya baik, ya, kemudian yang ngaji masihlah begitu, kemudian memiliki akhlak dan adab yang baik, saya kira ini kita orang tua sudah lega begitu. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan pilihan pembelajaran daring melalui sinkron dan asinkron, ya kalau yang asinkron kita sudah ada YouTube ya, YouTube.
Nanti kalau kelas 4 barangkali mau memanfaatkan GCR ya, Google Classroom, monggo. Kalau kelas 3 malah sudah. Kelas 3, kelas 5 itu juga memanfaatkan Google Classroom dalam rangka apa? Memudahkan untuk share materi, ya. Kemudian juga dalam rangka untuk memastikan tugas-tugas itu tidak kemana-mana, itu ngumpul di kelas Google Classroom itu. Itu saya kira bisa saja. Dan ini membutuhkan inovasi, kreativitas, dan kompetensi IT. Ya, ini orang tua juga harus belajar. Memang masanya zaman now seperti ini, IT tidak bisa ditinggalkan. Ya, memang kita harus beradaptasi. Guru pun juga begitu. Ya, Ustadz Bekti ini luar biasa bisa membersamai teman-teman karena selaku sebagai masuk tim IT. Jadi tim IT per kelas itu sudah kita bentuk dengan asumsi guru-guru yang kita anggap memiliki kompetensi yang lebih dalam IT untuk share bersama teman-teman untuk mudah belajar. Bagaimana membuat video. Lah ini dulu ya pada tidak bisa Bapak Ibu. Tapi sekarang ya dipaksa oleh keadaan. Wah, jadi artis begitu ya. Dulu ya guru itu yang malu-malu ya. Ustaz Dahlan itu tidak terlalu malu karena sudah sering siaran ya. Tapi kalau yang lainnya ya Pak Waskito itu ya tidak biasa. Mungkin lah ini kepala sekolahnya kapan munculnya ya. Pak Waskito itu beda ini. Sifatnya supervisi saja. Ya, jadi melihat luar biasa teman-teman yang sudah membuat video-video pembelajaran diupload di YouTube dan juga ada tim IT. Bahkan kita buat namanya tim YouTuber ya, YouTuber yang punya kompetensi dalam pengelolaan medsos YouTube dan nanti mengupload video-video pembelajaran dari guru dan juga video yang lain untuk syiar sekolah. Maka monggo ditengok YouTube-nya biar guru-gurunya semangat ya di subscribe, di like, komen ya. Bahkan anak-anak itu kalau pembelajaran Ustazah monggo diminta untuk komen. Jadi kalau komen berarti dia melihat betul itu. Oh, tiba dibuat atau tidak ada yang komentar sama sekali, ini dibaca, dilihat betul apa tidak. Nah, ini monggo ini dikomunikasikan yang baik. Juga dimanfaatkan untuk syiar-syiar sekolah, tidak hanya di pembelajaran. Dan kami yakin memang secara hasil ya kita masih tak belajar, masih butuh masukan, masih butuh saran, dan terus kita benahi, kita belajar menuju kepada yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, saya juga perlu ingatkan kaitannya dengan anak-anak perlu untuk kita ingatkan, tidak terlalu lama di depan laptop atau HP. Begitu maksudnya gimana Pak Waskito? Sebenarnya barangkali kegiatan pembelajaran kita tuh ya tidak lama-lama banget, tapi kalau HP-nya kemudian diserahkan full kepada anak, nanti di luar pembelajaran itu malah mereka main game, main Instagram, bahkan TikTok dan sebagainya, yang itu interaksi dengan gadget besar tapi di luar pembelajaran. Maka memang sangat perlu untuk kemudian kita buat kesepakatan, ya kita batasi, tapi tidak bisa kita hindari penggunaan gadget seperti ini. Tapi harus ada semacam kesepakatan. Anak-anak kelas 4 sudah cukup besar, saya kira bisa diajak rembukan. Mas, kalau sudah tidak dipakai ya disimpan dulu, nanti sesekali bolehlah ngegame pada waktu yang longgar atau libur hari Sabtu, Minggu misalnya seperti itu. Jadi ini memang perlu ada semacam kesepakatan. Kalau tidak begitu memang cukup berbahaya. Makanya kami juga akan terus evaluasi kira-kira yang seperti apa di dalam pengelolaan kelas virtual yang menggunakan Zoom ya. Intinya jangan sampai nanti kesehatan terutama mata ini, karena Pak Waskito sudah menggunakan kacamata ya. Dan juga anak-anak kita jangan sampai gara-gara seperti ini nanti secara kesehatan mata terabaikan. Jadi harus kita perhatikan. Misalnya nanti maka Ustadz itu kalau ngajar saya ingatkan jangan duduk seperti ini. Ini mungkin juga ini capek ya. Ya boleh sambil berdirikan pakai tripod ya, ekspresif begitu. Nah, jadi sambil mungkin diawali gerak-gerak dulu anak-anak ya 5 menit dulu itu. Jadi zoomnya kelihatannya 45 menit tapi sebenarnya efektifnya tidak sampai 30 menit Bapak Ibu. Pertama ya, ayo anak-anak siapa yang masih ngantuk-ngantuk, ya kita gerak-gerak dulu. Nanti kalau sudah kelihatan capek, Ustazah ini capek banget, ayo kita berdiri dulu, mata-matanya dikedipkan, atau istirahat dulu, mau wudhu dan sebagainya. Nah ini memang harus kita kelola seperti itu, sehingga anak-anak tidak jemu. Ayo kita keluar dulu sebentar, silahkan lihat di luar, nanti masuk lagi. Ya, atau nanti kalau ganti pelajaran ya off dulu saja Zoom-nya, biar berhenti anak-anak untuk istirahat ya. Minum, makan snack dan seterusnya. Nah ini perlu dikelola dengan baik. Ya. Dan kemudian juga kaitan dengan melihat konten YouTube dan sebagainya, memang harus kita perhatikan dampak buruknya juga. Ya, diminimalisir karena
barangkali ada konten-konten yang secara tidak sengaja kemudian dilihat, ya dicermati anak-anak, ini bisa merusak secara karakter. Maka bentengnya adalah ada protokol kesehatan, ada protokol keimanan, protokol ketakwaan, ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, memang ini tidak bisa dihindari. Saya membayangkan gadget, HP atau tab itu kalau besok sekolah itu ke depan 5 tahun lagi barangkali bahkan tidak sampai, penggunaan HP atau tab itu barangkali sudah menjadi seperti ya menggunakan buku, pakai pulpen dan sebagainya, harus pakai itu. Di kelas walaupun kondisi tidak pandemi, karena memang zaman menuntut seperti itu, lompatan teknologi luar biasa pembelajarannya. Contoh Bapak Ibu, di buku yang terbaru ada sebuah penerbit itu, bukunya sedikit tetapi di situ pakai barcode, harus pakai HP, klik, yang lengkapnya itu di HP. Lah itu kalau tidak pakai HP tidak bisa. Sekarang buku saja menyesuaikan begitu. Buku-buku yang sudah bagus, bukunya tidak terlalu banyak isinya, tetapi di situ ada barcode-nya, sehingga tinggal klik, masuk, kelengkapannya ada videonya itu ada di situ. Masya Allah. Lah ini kan salah satu bentuk, bahkan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah Pak Waskito lah, kalau putra niku tiga Pak, enten sing kelas tunggal, kelas 3 SMP dos pundi lah. Ini ya bagaimana caranya? Memang ini menjadi hal yang harus kita cari solusi bersama. Ini sekolah untuk ngatasin yang begitu juga sulit. Paling kalau masalah pengaturan waktu, itu monggo bisa diatur. Kemarin ya sempat itu matur nuwun, ada orang tua yang memberikan sumbangan ya lewat perusahaannya atau tempat kerja beliau, ada 6 HP yang kita sumbangkan kepada anak-anak ya, tapi kelas atas ya, kita kemarin kelas 5 dan kelas 6 yang lebih kita anggap prioritas. Nah, begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon ini kerjasama dalam hal pendampingan penggunaan gadget. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan optimalisasi dari syiar sekolah, kami mohon maaf merepoti penjenengan. Kalau hari Senin, hari Kamis itu kita share info-info tentang jaring generasi emas. Ya, ini Ustadz Rahmat di Humas selalu mengingatkan tentang JGE. Ya. Biar ada nanti siswa baru tahun 2021, 2022 juga terpenuhi. Ini sementara saya informasikan, saya laporkan yang sudah diumumkan, sudah daftar ulang itu baru 82. Ya, besok masih ada beberapa yang wawancara, masih kurang 30-an. Nah, ini memang sekolah sama ini, sekolah swasta kita juga melihat diskusi dengan teman-teman kepala sekolah, cari murid tidak sebagaimana kondisi normal. Kelihatannya barangkali karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, juga pertimbangan-pertimbangan ini masa pandemi gitu. Jadi butuh kerjasama sehingga merepotkan orang tua. Kita minta untuk menjadi semacam humas ya, corong dari sekolah. Makanya layanan sekolah harus terus kita perbaiki. Ya, kita dari sekolah merasa masih sangat banyak hal yang kurang, dan ini mohon nanti bisa diberikan masukan-masukan dari orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sering ada pertanyaan, Pak Waskito, kapan ini ya mulai PTM? Apa itu PTM? Pembelajaran tatap muka. Ya, PTM pembelajaran tatap muka, berarti anak-anak masuk. Kalaupun masuk nanti awal itu mesti dibagi, jadi 50% masuk, 50% belajar dari rumah. Itu kapan? Kalau dinyatakan siap dalam sisi perangkat, sebenarnya SDIT insya Allah sampun siap Bapak Ibu. Kita bahkan juga sudah ada namanya Satgas COVID. Ya. Secara praswas kita semprot ini ya, guru-guru kan masuk ke sekolah. Paling tidak 2 pekan sekali kita semprot. Penyediaan wastafel juga sudah kita sediakan. Kemudian masker dan sebagainya bahkan sudah kita anggarkan ya. Semua anak nanti akan dapat masker, guru juga begitu. Nah, tetapi untuk bisa melaksanakan itu kapan ya, kita menunggu bagaimana kondisi ini lebih baik, kemudian juga tentunya pandemi COVID-19 sudah reda, sudah kondusif, mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Dalam hal ini kewenangan wali kota, dinas pendidikan, juga arahan yayasan, kita juga pertimbangan dari komite paguyuban dan seterusnya. Nanti kalau sudah diizinkan dan kita memang sudah kesepakatan baru dimulai. Jadi kapan? Ya belum tahu, karena ada info bahkan Juli itu puncak-puncaknya katanya seperti itu diberitahu. Ini saja masih PPKM, maka kita harus bersabar. Jadi
bersabar, terus berikhtiar dengan berdoa dan tawakal kepada Allah. Husnudzon saja. Ini kalau tidak ada pandemi begini, saya kira ya tidak pada bisa pakai Zoom begini, ya tidak pada tahu juga, tidak bisa lompatan IT-nya juga barangkali ya tidak paham juga dan seterusnya. Jadi insya Allah banyak hikmah yang harus kita syukuri dalam setiap keadaan. Karena orang yang beriman itu Bapak Ibu yang saya tahu apapun ya baik ya. Kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau diberikan semacam ujian yaitu dia harus bersabar. Ya contoh, saya dapat info terakhir itu namanya lumpur lapindo saja itu wabah ujian luar biasa. Tapi ternyata berita terakhir dari tanah di lumpur lapindo itu mengandung bahan-bahan tambang yang luar biasa dan itu nilainya sangat dicari oleh dunia. Katanya seperti itu yang saya baca berita terakhir. Artinya Allah itu memberikan sesuatu, saya yakin sangat adil dan sayang kepada umatnya. Di balik musibah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Tergantung sudut pandang kita. Maka monggo bersama-sama saya sangat berharap kerjasama dari sekolah dan orang tua sehingga keberadaan SDIT ini tetap eksis, bisa melayani dengan hati, melayani dengan kesungguhan, dan kita berharap mudah-mudahan orang tua semuanya di SDIT Nur Hidayah juga bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nanti masih harus berbagi dengan Ustadzah Mus biar menyampaikan secara lebih detail tentang kurikulum, tentang kalender akademik di semester 2. Karena semester 2 ini besok ada Ramadan, hingga bagaimana nanti pengelolaan pembelajaran, juga jadwal-jadwal karena dengan PTS, libur dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh beliau. Saya kira demikian saja Ustadzah Ningrum, Pak Waskito sampaikan. Saya nemenin sampai akhir. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk saya tanggapi, insya Allah nanti akan kami tanggapi. Makaten semanten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten wonten kekiranganipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Waskito yang telah memaparkan sekian detailnya, dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali pencerahan. Dan yang jelas adalah kita semakin yakin, semakin tenang, optimis ya dengan kondisi ini. Seolah kita bisa, ketika kita bisa bekerja sama, ya. Dan itu yang selalu tentunya ustadz-ustadzah semua sampaikan kepada anak-anak untuk selalu optimis dan semangat. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari wakil kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustadzah Muslihah. Ya, alhamdulillah Ustadzah Muslihah sudah bergabung. Monggo Ustadzah Muslihah, waktu dan kami serahkan pada Ustadzah Muslihah. Terima kasih Ustadzah Ningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pagi hari ini diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita bertemu via online ini, via virtual ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Yang pertama yang kami hormati Ustadz Waskito, Kepala Dinas Surakarta, kemudian juga Ustadz-Ustadzah Wakil Kepala Sekolah yang hari ini dapat hadir bergabung bersama dengan SOMD kelas 4, dan juga tak lupa kepada Ustadz-Ustadzah kelas 4 SD Nur Hidayah yang luar biasa. Semoga semakin semangat, semakin kompak untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Ananda di kelas 4. Alhamdulillah, salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa yang terkait dengan kurikulum, di antaranya adalah kalender akademik, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh
Bagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Waskito, bahwa tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah tahun pelajaran istimewa di mana kita bersama-sama menghadapi satu hal yang tidak diprediksi dan sangat tidak diinginkan, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karenanya, beberapa hal memang perlu kita sinkronkan bersama, kita selaraskan dari sekolah dan dari rumah. Untuk melengkapi informasi-informasi tadi, yang pertama saya sampaikan tentang kalender akademik. Untuk semester 2 ini, kalender akademik sebetulnya dibuat di awal tahun pelajaran bulan Juli tahun 2020 kemarin itu diasumsikan sudah PTM. Karena harapannya pandemi tidak terlalu lama begitu ya, Januari sudah bisa PTM. Sehingga kalender akademik di semester 2 ini dibuat dengan asumsi sudah pembelajaran tatap muka di sekolah. Akan tetapi ternyata kondisi belum memungkinkan dengan berbagai faktor, kebijakan pemerintah, dinas, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, kemudian arahan dari yayasan, dan memang kondisi pandemi yang belum memungkinkan, maka pembelajaran semester 2 ini masih dilaksanakan dengan daring. Alhamdulillah, di bulan Januari, hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari, tanggal 30 Januari 2020, tidak ada jadwal KBM, Ananda bisa melakukan kegiatan-kegiatan relaksasi begitu, dan sudah berjalan selama 4 pekan dengan daring. Kelas 4 berarti ada kombinasi daring sinkron dan asinkron. Asinkronnya itu sepekan 2 kali ya, asinkron sepekan 2 kali, untuk yang lainnya daring sinkron atau pembelajaran secara virtual. Nanti di bulan Februari juga sama, masih full. Bulan Februari 4 pekan, ada 4 pekan, itu melanjutkan pembelajaran daring, sinkron, dan asinkron. Juga ditambah dengan ini ya, Litakwa juga sama, ada sinkronnya, ada asinkronnya. Sinkronnya dengan video call, asinkronnya dengan setor voice note maupun setor ini ya, video. Kemudian di bulan Maret, ini ada agenda yang biasanya di pembelajaran tatap muka normal dahulu, ini yang biasanya banyak ditanyakan oleh wali murid, yaitu kapan penilaian tengah semesternya, kapan rapotannya, kapan liburnya, biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya terkait dengan agenda-agenda keluarga yang akan di-schedulkan ya oleh ayah bunda semuanya bersama Ananda. Tanggal 1 sampai 6 Juni ada agenda penilaian tengah semester 2. Kemudian untuk penilaian tengah semester 2 ini, melihat kondisi sampai hari ini, kemungkinan kita laksanakan secara daring. Berbeda dengan penilaian akhir semester di semester 1 kemarin, yang memang secara pembelajarannya kan kemarin kita tidak ada pembelajaran daring, ya hampir bisa dikatakan tidak ada pembelajaran daring, sinkron gitu, karena dengan strategi kita pakai modul flash disk itu dan kunjungan ya. Nah, oleh karenanya kemudian kemarin dilaksanakan penilaian akhir semester dengan offline dengan sistem home visit atau kunjungan kelompok. Tetapi nanti untuk penilaian tengah semester 2 ini, melihat kondisi yang ada, kemungkinan besar kita laksanakan, direncanakan secara daring. Akan tetapi teknisnya nanti apakah daring sinkron murni dengan Google Form dan sebagainya, ataukah nanti ada kombinasi dengan daring sinkron, apakah asinkron ataukah sinkron, nanti masih dimatangkan pembahasan di sekolah. Insya Allah nanti segera kami sampaikan kepada ayah bunda mengenai teknis penilaian tengah semester ini. Lalu setelah penilaian tengah semester, seperti biasanya ada kegiatan jeda tengah semester yang biasanya berisi kelas meeting dan kegiatan-kegiatan outing kelas ya. Jadi ada PBL, ada outbound begitu biasanya. Tetapi kondisi sekarang karena kelihatannya belum memungkinkan, maka kegiatan jeda tengah semester ini nanti hanya kita pakai 2 hari, yaitu tanggal 8 dan 9 Maret.
Karena nanti di bulan April Mei itu ada Ramadan dan Idul Fitri itu banyak sekali jeda untuk liburnya. Sehingga tanggal 10 Maret sampai tanggal 31 itu sudah kita pakai untuk kegiatan pembelajaran lagi. Ya, jadi tanggal 8 dan 9 nanti ada jeda relaksasi dengan kegiatan-kegiatan yang selain akademik. Tanggal 10 sudah mulai kegiatan akademik pembelajaran sesuai jadwal PJJ daring sinkron dan asinkron 10 sampai 31 Maret. Kemudian di bulan April ditambah masih ada PJJ selama 1 pekan, yaitu tanggal 1 ditambah tanggal 5 sampai tanggal 9. Nah, perkiraan tanggal 12 itu sudah awal Ramadan. Nah, itu ada libur 2 hari, 12 dan 13 April, libur awal Ramadan. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 24 April itu pembelajaran di bulan Ramadan. Akan tetapi seperti biasanya pembelajaran di bulan Ramadan ini banyak kita sisipkan kegiatan-kegiatan penguatan ibadah, penguatan ruhiyah dan seterusnya, sehingga kemungkinan juga untuk jadwal PJJ ada kekhususan begitu ya. Jadi mungkin ada pengurangan jadwal akademik. Lalu tanggal 26 sampai tanggal 30 April ini ada perkiraan ujian sekolah yaitu untuk kelas 6. Bentuknya bagaimana kita belum tahu. Apakah nanti kelas 1 sampai kelas 5 itu libur ketika kelas 6 ujian dan sebagainya, itu kita juga belum tahu, nanti menunggu regulasi yang ada karena ternyata kondisinya masih daring seperti ini. Kemudian awal Mei itu ternyata sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti biasanya ayah bunda, wali murid kelas 4 sudah hafal bahwa di SDIT Nur Hidayah untuk libur akhir Ramadan bukan H-3 hari raya, tapi diambil 10 hari terakhir ketika memasuki malam iktikaf. Itu SDIT Nur Hidayah memberikan kesempatan kepada guru, kepada siswa, kepada wali murid untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, sehingga untuk KBM, PJJ sudah diliburkan. Dilanjutkan dengan libur Idul Fitri yang di Kaldibnya ini diambil 4 hari, tanggal 12 sampai tanggal 15 Mei. Nah, setelah Idul Fitri, setelah jeda 1 bulan lebih ya, tadi kan mulai libur awal Ramadan tanggal 12 April sampai tanggal 15 Mei ini bisa dikatakan jeda akademik karena di PJJ di bulan Ramadan nanti banyak kegiatan-kegiatan penguatan ibadah, karakter dan sebagainya. Maka tanggal 17 sampai tanggal 31 Mei ini kesempatan yang sangat penting bagi guru dan siswa untuk mereview kembali kompetensi-kompetensi akademik yang sudah dipelajari di semester 2 yang berjeda agak lama, ya, berjeda di Ramadan, Idul Fitri, dan seterusnya. Kemudian di awal Juni itu sudah ada agenda penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester 2, tanggal 2 sampai tanggal 12 Juni. Nah, setelah itu diberikan waktu untuk mengolah nilai rapot bagi guru. Tanggal 18 Juni adalah penyerahan rapor kenaikan kelas atau rapor semester 2. Tanggal 19 Juni sampai awal Juli biasanya libur akhir tahun atau libur kenaikan kelas. Nah, melihat padatnya ini ya kegiatan berdasarkan kalender akademik ini, maka memang sangat penting bagi kita ketahui bersama, baik guru maupun wali murid, bahwa kegiatan PJJ ini memang secara tidak langsung bisa dikatakan kita maksimalkan di 3 bulan pertama. Januari sampai Maret ya, karena April itu ada Ramadan, kemudian Mei ada libur iktikaf dan Idul Fitri, begitu, jadi nanti banyak berjeda. Kalau dirangkum ada 6 poin dari kalender akademik ini.
Yang pertama adalah PTS di awal Maret, libur awal Ramadan 12 sampai 13 April, perkiraan ujian kelas 6 26 sampai 30 April, libur iktikaf dan Idul Fitri 3 sampai 15 Mei, penilaian akhir tahun 2 sampai 12 Juni, dan pembagian rapor insya Allah tanggal 18 Juni. Nanti juga ada pembagian capaian kompetensi siswa tengah semester setelah PTS ya. Itu kira-kira tanggal 20 Maret ya, kira-kira tanggal 18 atau 20 Maret itu. Kemudian yang kedua, perlu kami informasikan mengenai buku karena ada pertanyaan dari beberapa wali murid ini agar jelas sama-sama diketahui bahwa buku tematik semester 2 yang sudah dibagikan kepada siswa itu statusnya adalah buku inventaris sekolah. Maka nanti di akhir semester 2 dikembalikan lagi ke sekolah sebagaimana buku semester 1 yang ayah bunda sudah mengembalikannya bersamaan dengan pengambilan buku yang kemarin. Lalu berkaitan dengan buku ini, karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Waskito, di semester 2 ini untuk istilahnya apa ya, beban materi yang kita ambil dari penyelesaian kurikulum itu hanya 50%, maka buku yang dipinjamkan juga hanya 2 ya, buku tematiknya. Kemudian yang ketiga, poin tentang penilaian harian ini perlu untuk kami sampaikan karena saat ini Ananda itu 24 jam di rumah ya. Jadi pembelajarannya itu di rumah. Kalau dulu untuk penilaian ini mungkin kami relatif lebih sedikit merepoti ya, dalam tanda kutip merepoti wali murid. Tapi untuk sekarang ini mungkin malah dominan kami merepoti wali murid ya terkait dengan penilaian harian ini. Ada 3 aspek, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Maka perlu ayah bunda ketahui bersama bahwa kehadiran Ananda untuk mengikuti Zoom meeting ya, PJJ sinkron, pembelajaran daring sinkron atau virtual, itu merupakan salah satu sarana bagi guru untuk melakukan penilaian sikap, yaitu dengan observasi sikap siswa. Apakah aktif ketika pembelajaran, ataukah sering mematikan videonya sehingga tidak diketahui apa yang sedang dikerjakan, apakah sikapnya tertib ketika mengikuti penjelasan dari gurunya, apakah sikapnya tertib khusyuk ketika berdoa awal pelajaran, apakah ketika gurunya menjelaskan memperhatikan dan tidak banyak istilahnya apa ya, kata-kata yang tidak perlu yang diucapkan gitu ya, atau dari chat yang ditulis siswa itu juga ini ya bisa menjadi observasi juga bagi guru untuk penilaian sikap. Misalnya ada kasus di tempat lain ketika pembelajaran daring, ternyata siswa itu ngobrol dengan temannya di ruang chatting itu, di ruang chat Zoom, ternyata ada kata-kata kasar yang diucapkan atau mungkin ternyata bercandaannya itu melewati adab-adab anak muslim misalnya seperti itu bagian dari penilaian sikap. Jadi ini perlu kita ketahui bersama begitu. Jadi ada observasi yang dilakukan oleh guru. Lalu yang kedua, selain dengan observasi, guru juga melakukan penilaian sikap dengan dokumen lembar mutabaah. Maka ini sekali lagi kami tentu merepoti ayah bunda untuk membantu, mengingatkan, memotivasi Ananda dalam kaitannya pengisian lembar mutabaah dan mengumpulkannya ketika sudah ditagih oleh wali kelas atau gurunya. Itu bagian dari aspek penilaian sikap. Lalu yang ketiga, penilaian sikap ini bisa jadi juga nanti kami merepoti wali murid lagi, ayah bunda, dalam rangka mengkonfirmasi beberapa poin yang terkait dengan sikap siswa. Karena kan siswa di rumah terus, sehingga pengamatan ayah bunda di rumah itu membantu kami untuk mengkonversi penilaian sikap. Mungkin nanti bentuknya angket begitu ya. Jadi bagaimana anak diri di rumah, nanti ayah bunda membantu menginformasikan kepada kami dengan mengisi angket.
Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Insya Allah ayah bunda semuanya sudah sangat paham, tidak asing dengan penilaian pengetahuan ini terkait dengan penugasan-penugasan harian. Ada penugasan bentuk tertulis, ada penugasan bentuk yang lainnya. Ini adalah penilaian pengetahuan. Nah, ada juga penugasan dari para guru, dari Ustadz Ustadzah yang mungkin berupa membuat video, mengumpulkan video dari aktivitas yang dilakukan, atau voice note, atau prakarya, atau apa begitu bentuknya. Nah, itu bagian dari penilaian keterampilan. Jadi intinya 3 aspek penilaian ini sama-sama pentingnya. Oleh karenanya, karena memang Ananda itu sekarang belajarnya di rumah, maka dengan sangat memohon maaf kami sampaikan kepada ayah bunda, terpaksa kami banyak merepoti ayah bunda semuanya untuk membantu mengingatkan, memotivasi agar tidak memberatkan siswa itu sendiri ketika ternyata setelah dirapel 2 pekan atau bahkan 3 pekan ternyata tugas yang belum dikumpulkan ada 15 ini gitu ya. Padahal kalau mungkin berlatih disiplin dan bertanggung jawab itu tidak terasa berat gitu ya. Mungkin sehari 1 begitu ya, atau maksimal sehari 2. Biasanya sih sehari 1 begitu, karena memang semester 2 ini kita berusaha agar tidak terlalu memberatkan, materinya saja sudah dikurangi kan, seperti itu. Nah, ini kami berterima kasih sekali kepada ayah bunda yang telah bekerja sama dengan sekolah, dengan para guru dalam kaitannya membantu kelancaran belajar siswa. Dan sekali lagi kami masih membutuhkan bantuan-bantuan dan kerjasamanya. Kami mohon maaf akan banyak merepoti ayah bunda dalam kaitannya membantu kelancaran belajar siswa ini, karena memang BDR atau belajarnya dari rumah. Maka dari informasi dari kurikulum yang kami sampaikan, apabila ada beberapa hal terkait kurikulum yang masih perlu dikonfirmasi dari ayah bunda semuanya, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu kepada Ustazah Mus atas pemaparannya yang lengkap. Untuk ayah bunda, ketika nanti ada pertanyaan yang disampaikan, maka kami persilahkan untuk menulis di chat dahulu, atau nanti saat forum tanya jawab bisa tunjuk tangan ya untuk bertanya langsung kepada Ustazah yang di sini sebagai bentuk jawaban atas informasinya ya. Untuk selanjutnya kami lanjutkan agendanya adalah pemaparan ragam informasi dari kelas paralel yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Inoki MTI ya. Kepada Ustadz Inoki kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bagaimana kabar ayah bunda pagi hari ini? Insya Allah kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan kita selalu berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi kita semuanya, keluarga kita, juga sekitar kita, masyarakat kita dari berbagai macam bahaya ancaman, termasuk dari pandemi virus corona ini. Ya bunda semuanya yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini saya selaku koordinator kelas 4. Sebelumnya ini perkenalan dulu, karena selama kemarin kita belajar ngajar itu hampir mungkin orang tua tidak tahu ya ini Ustadz ini siapa, Ustadz
ini siapa dan seterusnya, tidak ada yang tahu. Nah, ini mungkin ayah bunda atau satu saja bisa diunjukkan yang mengajar di kelas 4 ya, yang jadi wali atau wakil wali kelas, bisa biar orang tua juga tahu ini saya Ustadz Noki ya, ada Ustadz Nurung tadi, ada Ustadz Lukman yang baca Quran tadi, ada Ustadz Mulyadi dan seterusnya ya, supaya ya paling tidak tahu ya. Yang mungkin sudah ada yang pernah tahu ya, tapi alangkah baiknya juga yang belum pernah biar mungkin tahu. Baiklah ayah bunda semuanya, untuk pagi hari ini sedikit ada beberapa info yang kami sampaikan ya, sebenarnya hanya menyambung saja ya, mungkin bisa dikatakan melengkapi aja dari apa yang tadi sudah disampaikan, baik dari fakultas sekolah ataupun dari kurikulum ya. Ini sifatnya hanya apa itu teknis saja ya, teknis di waktu PJJ. Yang tadi juga sudah ada beberapa masukan di chat yang belum bisa kita baca satu persatu, kan tadi ada yang panjang sekali chatnya, belum kita baca ya secara. Baiklah ya bunda semuanya, untuk ragam info paralel pada kesempatan kali ini yang sampaikan ya. Yang pertama ini berkaitan yaitu di seputar kegiatan PJJ ya, seputar kegiatan PJJ di untuk yang sudah berjalan di semester ini. Baik, untuk info seputar PJJ di kelas 4 semester 2 ini, yang pertama adalah PJJ meliputi daring atau sinkron atau lewat media Zoom meeting, dan asinkron atau mandiri lewat link modul yang bisa diunduh ayah bunda semuanya di Google Drive yang sudah disampaikan lewat grup kelas masing-masing. Yang kedua, jadwal PJJ akan diberikan setiap pekan, yaitu di hari Sabtu atau sebelum pekan berikutnya. Jadi karena untuk yang pertama tadi ya, jadi pembelajaran PJJ tadi ada 2, yang lewat Zoom dan yang tidak lewat Zoom ya, atau asinkron tadi. Dan nanti juga untuk yang asinkron nanti modulnya juga sudah kita berikan ya, jadi juga ada beberapa masukan untuk diberikan dari sebelumnya. Insya Allah kemarin sudah kita seperti itu. Untuk yang kedua, untuk PJJ, cara PJJ akan diberikan setiap pekan dari Sabtu, insya Allah tiap hari Sabtu seperti ini. Nanti akan kita berikan untuk jadwal PJJ pekan berikutnya. Jadi hari ini insya Allah kita akan sharekan untuk PJJ pekan depan, yaitu tanggal 1 sampai 15 Februari. Yang ketiga, untuk tugas tertulis nanti lewat Google Form, baik yang tugas ataupun yang nanti penilaian harian. Dan yang berupa yang tidak tertulis atau keterampilan atau praktek nanti bisa lewat foto atau video atau mungkin rekaman atau voice note yang bisa dikirimkan ke pengampu mubel kalau memang ada yang sifatnya tidak tertulis. Karena sudah tidak ada lagi pengumpulan untuk tugas ke sekolah seperti saat semester 1 kemarin. Jadi kita mengurangi ya, seperti kemarin waktu semester 1 itu kan banyak kerumunan ya di sekolah. Jadi seperti itu yang kita lakukan semester ini. Yang keempat, untuk materi PJJ baik yang sinkron atau yang asinkron nanti akan disampaikan sehari sebelum pembelajaran lewat media Google Drive yang akan di-share lewat grup kelas masing-masing. Yang kelima, kalau ada tugas yang bersifat seperti kerjaan rumah akan diberitahukan lewat grup kelas ya, agar Anda atau orang tua wali siswa tidak lupa ya. Ada masukan seperti itu. Dimohon dengan sangat ayah bunda untuk aktif mengikuti perkembangan di grup WA masing-masing ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi ayah bunda semuanya, kita mohon benar-benar bisa mengikuti kegiatan
info-info yang disampaikan oleh wali kelas lewat grup WA masing-masing. Karena yang saya alami yaitu kadang beberapa sudah kita sampaikan informasinya, tapi sudah di atas jauh, ini di belakang-belakang masih ada yang bertanya. Terpaksa kita harus scroll ke atas supaya untuk diberitakan lagi. Jadi mohon sekali lagi pada ayah bunda yang bergabung di grup WA kelas masing-masing, nanti mohon untuk istilahnya mengikuti grup kelas dengan aktif ya. Dan yang terakhir untuk kegiatan ataupun info-info yang belum kita sampaikan, nanti insya Allah kita akan berikan nanti menyusul ya, kalau memang ada yang sifatnya mendadak atau bagaimana, nanti kita akan berikan lewat grup kelas. Kemudian yang kedua, info tentang Lik Taqwa, tentang pembelajaran Lik Taqwa. Untuk Lik Taqwa di kelas 4 ini KKM jilidnya adalah yaitu tartil ya. Kemudian hafalannya adalah sampai surat Al-Qiyamah. Dan untuk kegiatan video call untuk kelas 4 nanti akan dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis ya. Yaitu jam 10.45 sampai selesai video call dari pengampu ustadzah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ini adalah info seputar mentoring ya. Jadi untuk kegiatan mentoring di kelas 4 ini dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, yaitu jam 10.45 sampai jam 11 atau nanti menyesuaikan waktunya. Jadi yang jelas waktunya ini 10.45 sampai 11 hari Senin, Rabu dan Jumat. Dengan target capaian seperti di bawah ini, yaitu ada spek Al-Quran, di mata bulan adalah mengartikan surat Al-Ma'un, ada juga hadis, yaitu membaca hadis Arba'in ke-17, berbuat ihsan dalam segala hal, hadis berhias, berdandan, hadis nomor 7 di hadis itu, dan doa ketika bercermin di doa nomor 1 di buku mentoreng yang sudah dimiliki anak-anak semuanya. Kemudian hadis Allah itu indah dan hadis akibat banyak tertawa. Untuk aspek akidah akhlak, jadi tentang memutus silaturahim, memberi salam jika bertemu orang muslim, dan doa mendapat musibah besar atau kecil. Dan untuk aspek fikih ibadah, itu melakukan sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha untuk latihan sebagai Jumat atau latihan untuk anak-anak semuanya. Terus juga zikir setelah sholat, zikir saat sholat yang sering di waktu teman-teman waktu ayah bunda yang waktu masih belum dicuci itu ya, yang dipraktekkan. Ini untuk seputar mentoring. Dan yang keempat, yang terakhir, alhamdulillah untuk di kelas 4 ini sudah tersusun ya pengurus POMG. Ya, tiap-tiap kelas dengan masa khidmat belum ditentukan. Harapan kami nanti bisa berlanjut sampai di kelas 6, Ya, amin. Namun seandainya kelak ya, berarti wonten perubahan susunan pengurus, maka kasum nggak akan dumateng ayah bunda sedoyo ya, dengan wali kelas yang bersangkutan. Tapi insya Allah biasanya kalau urus PMG di kelas 4 itu biasanya nanti bisa berlanjut ya sampai ke kelas 6 ya. Insya Allah banyak sekali pahala kebaikan yang ayah bunda. Baik, untuk selanjutnya kami sampaikan ya susunan pengurus PMG di kelas 4A. Untuk ketua adalah Bunda Nur Santi Hermawati, bundanya Mas Jadid. Untuk sekretarisnya Bunda Aprilia Setia Utami SPD MPD, bundanya Mas Ibat. Dan bendaharanya adalah Bunda Dr. Siti Isnaniah MPD, bundanya Mas Sauki. Untuk susunan pengurus PMG kelas 4B, ketuanya adalah Bunda Reni Kusumaningrum SIP, Bunda Ananda Wafa, yang sekretarisnya Bunda Zakiyah Rahmawati SSI Apoteker, bundanya Mas Ananda Aga, bendaharanya Bunda Indra Suti Purwaningrum SH, Bunda Ananda Ifat, dan humasnya Bunda Santi Nuri Anita
bundanya Mas Ananda, Mas Teo. Ya. Untuk pengurus PMG di kelas 4C, ini ketuanya adalah Bunda Utami Sulistiawati, bundanya Mbak Caca, bendaranya Bunda Fajar Nugraheni, bundanya Mbak Fadia, sekretarisnya Bunda Herawati Awaliyah, Bunda Mbak Sanita, humasnya Bunda Siti Aminah, bundanya Mbak Firda. Untuk kelas pengurus PMG kelas 4D, sebagai ketua adalah Bunda Rianawati MA, Bunda dari Ananda Tiara, sekretarisnya Bunda Krisnarpati Widyaningsih, sarjana teknik, Bunda dari Ananda Sabrina, bendaranya Bunda Sri Utami, Bunda dari Ananda Zahro, dan humasnya Bunda Iskaruniawati, Bunda dari Ananda Awak. Itu adalah susunan pengurus PMG di kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D yang semoga nanti bisa menjalankan bersama dengan baik ya, dengan apa itu kita semuanya, walaupun ini masa pandemi, insya Allah tetap PMG nanti tetap apa itu semoga bisa juga melakukan kegiatannya ya, nanti monggo nanti terobosan-terobosan apa yang disampaikan nanti silakan dari Bapak Ayah Bunda. Ini semuanya kayaknya Bunda semuanya nih pengurus PMG-nya dari kelas 4A sampai 4D ini Bunda semuanya. Alhamdulillah ya. Semoga kita doakan semoga Bunda-Bunda semuanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam menjalankan amanah ya, pengurus PMG ini, dan nanti bisa memberikan juga sumbangsih pemikiran dan sebagainya kepada sekolah kita tercinta. Alhamdulillah demikian ya Bunda sekalian untuk paparan info sekilas dari paralel yang bisa kita sampaikan. SDIT Nur Hidayah wonten kita Solo kathah segoliwete. Menawi kawula kirang tata kramane kawula nyuwun sepurane. Nggih. Demikian nggih Bunda yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan monggo nanti saya serahkan kepada Bunda Ningrum atau Ustazah Ningrum selaku moderator dan juga MC nanti untuk selanjutnya acara selanjutnya. Mengatakan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ustadz Inoki atas pemaparannya dan juga pantunnya yang luar biasa nih. Ayah Bunda, kami informasikan insya Allah nanti sebelum menutup akan ada sesi tanya jawab, dan kami juga mohon maaf ini masih banyak. Mohon maaf. Kami infokan pada Ayah Bunda, mohon maaf ini tolong videonya untuk dihidupkan ya, karena kita bisa saling melihat ya, saling mengenal, dan nanti insya Allah akan ada sesi foto bersama. Nah untuk selanjutnya sebelum nanti tanya jawab, kami dari tim paralel ingin menampilkan dahulu video yang nanti bisa kita lihat bersama sambil monggo Ayah Bunda kalau mau bertanya bisa menulis lewat chat ya, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh yang berkomentar ya. Dari di sini nanti ada Ustadz Waskito, ada Ustadzah Mus, dan ada Ustadz Inoke. Monggo disimak dahulu videonya. Menantikan
membutuhkan waktu yang dikenal dengan istilah apa? Atau 1 hari, betul ya. Ini kita mereview kembali materi kemarin. Nah, pada semangat ya, semangat Altab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kalian dengan dosa-dosanya kita supaya COVID ini segera berakhir ya, tidak ada lagi di bumi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Paham ya? Oke, sekarang bersiap-siap mulai. Apa? Ilmu kotor. Ya, kata tadi orang kedua. Sedangkan yang ini dua makhluk ya bang. Nanti orang ini juga. Sedangkan itu nanti anti makan pulang. Kata tadi orang kedua. Ekornya awalnya berekor, lalu lama-lama Udah beda gitu, beda. Tangannya beda.
Sudah siap bukunya? Sudah belajar kemarin? Sudah visualisasi sudah kemarin? Coba tunjukkan dulu, sudah siap? Ya, baik. Ya, mari kita mulai. Kita mulai baca tahu dan bersemangat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sama-sama silakan bukunya juga halaman pertama. Sudah? Sama kepala kita. Berarti tadi juga pengawasan tidak penyayasan ini. Sudah ya, videonya sudah selesai. Mohon maaf mungkin ada gangguan. Semoga ini juga sudah bisa menunjukkan kegiatan PJJ kita yang menggunakan Zoom ya. Baik Ayah Bunda, langsung ke sesi tanya jawab ya. Kami bacakan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dan mungkin ada yang berupa komentar ya kayaknya ya. Yang pertama adalah dari orang tua dari Mas Hanifan ya, kelas 4B. Era pandemik semua harus beradaptasi, tidak boleh mengeluh. Anak, orang tua, para ustadz harus beradaptasi. Semua butuh proses. Semoga kita bisa melalui dan pandemi segera berlalu. Ya, ini kemungkinan sepertinya komentar nih. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas masukannya yang sangat bermanfaat. Pertanyaan yang kedua dari orang tua dari Mbak Nindita ya, kelas 4D. Assalamualaikum Ustadz Waskito. Mohon materi sinkron diberikan paling lambat H-1 sebelum asar. Sehingga kami masih ada waktu untuk download. Kemudian malamnya setelah sholat isya kami bisa menemani anak-anak belajar materi tersebut. Ini langsung dijawab berarti. Ya. Monggo Ustaz Mas. Monggo itu kembali ke teman-teman tim kelas 4 G. Cek. Suara masuk ya? Masuk. Oh, Ji. Monggo ini kelas 4 responnya dari orang tua mengharapkan seperti itu. Jadi yang terpenting jangan sampai terlambat ya. Jadi memang saya mengharapkan materi-materi itu disampaikan sebelumnya ya. Tadi yang diharapkan oleh orang tua. Monggo Ustadz Jatmiko dan tim. Jadi disampaikannya kepada itu nanti saya kembalikan ke tim kelas 4. Terima kasih. Siap ya Ustadz Jatmiko, Ji? Terima kasih Ustaz. Tadi sebenarnya waktu di share materi tadi saya sudah sampaikan tuh di yang pertama tuh, yang apa tadi yang share materi lewat tadi yang barusan tadi itu sudah kita sampaikan. Jadi untuk materi modul yang akan kita sampaikan baik yang lewat sinkron atau asinkron nanti kita usahakan kita berikan sehari sebelum pembelajaran tadi sudah sampaikan dan itu juga sudah dijalankan oleh ustadz-ustadzah di kelas 4 ya. Mungkin ada 1-2 yang tapi 90% sudah dijalankan seperti itu. Kemudian terima kasih. Saya juga mengingatkan ya teman-teman kelas 4, Pak Wasto mengingatkan. Jadi memang saya setiap hari Jumat itu biasanya juga minta kepada semua koordinator paralel untuk paling lambat itu hari Sabtu itu nge-share jadwal. Jadi orang tua jangan sampai tidak tahu atau tidak tersampaikan kepada anak-anak jadwal pekanannya. Jadi memang kan per pekan jadwalnya selalu ada
perubahan ya. Makanya saya juga meminta oleh paralel untuk bisa mengirimkan kepada saya setiap hari Jumat atau Sabtu, dan hari Sabtu siang harus sudah di-share kepada orang tua. Ini terkait dengan jadwal, mohon tidak terlambat sehingga nanti Senin itu jadwalnya seperti apa sudah di-share kepada seluruh grup orang tua. Ngaten tambahnya Ustaz Jatmiko, monggo dilanjutkan. Oke, terima kasih. Kita jawab. Semoga penjelasan Ustaz Melita bisa kita jelaskan. Monggo Ustaz Jatmiko, kembalikan. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini cukup panjang sekali ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin berbagi tips pembelajaran online. Ini yang bisa ditangkap pertama adalah tips pembelajaran online. Dalam pemantauan kami saat pembelajaran, Anda masih bermain Zoom, baik di chat Zoom dan lain-lain. Bisa dimodifikasi saat awal pembelajaran online, semisal Anda diberikan informasi bahwa ada nilai-nilai sikap saat pembelajaran. Sehingga kontrak pembelajaran di awal setiap siswa diberi modal nilai 100 poin. Ini berbagi itu berarti ya. Bagi yang melanggar komitmen, semisal bermain chat room dikurangi 10 poin atau punishment. Ya, sebenarnya kalau tiap pembelajaran selalu diingatkan ya. Tujuannya untuk membantu Ananda memperoleh nilai-nilai komitmen, sikap, konsentrasi dan lain-lain. Dan dalam pembelajaran dengan kolaborasi menulis, menjawab, dan lain-lain. Menjelang akhir pembelajaran ada kuis online dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Tujuannya selain tercapainya komponen-komponen materi pembelajaran, juga Ananda bisa lebih tertarik mengikuti pembelajaran online. Dan juga mempermudah mendapatkan nilai di setiap pembelajaran. Menika sekedar berbagai tips karena nyuwun sewu kalau sudah mencoba di tingkat perguruan tinggi ya, dan alhamdulillah efektif, menarik dan mempermudah dalam handling kelas. Itu tadi pertanyaan yang lumayan panjang ya, monggo nanti bisa dari berbagai pihak yang bisa menjelaskan. Ustazah Ring Room, jadi itu bagus sekali. Jadi nanti dibuat kuis-kuis. Bahkan nanti Pak Wasto membayangkan ya, kalau nanti teman-teman sudah siap, PTS ulangan-ulangan itu gitu saja. Itu sekali. Jadi secara online ya pakai kuis-kuis juga. Tadi ada motivasi dikasih nilai dulu, itu bisa. Itu kaitannya dengan teknis saja. Monggo nanti insya Allah teman-teman kelas 4 biar juga belajar mengemas secara lebih baik. Matur nuwun sekali, itu masukan dari Bapak tadi. Nanti saja mikrofon. Jadi ini masukan ya, masukan baik. Dan ada yang bisa dijawab kan, ada misalnya ini mohon izin ini sudah berarti izin berbagi tips nggih, berarti nggih, ini berarti bukan pertanyaan juga nih, marah berbagi tips nih. Insya Allah nanti akan kami. Saya ada contoh. Jadi gini Ustazah Ring. Sebenarnya saya pengennya tuh ketemu loh wajah orang tua itu yang bertanya raise hand gitu ya, terus bertanya langsung, tidak hanya chat. Ya mungkin 1-2 monggo ada yang langsung. Saya itu punya tetangga kalau pembelajaran itu suaranya sampai ke rumah saya. Caranya bagaimana untuk ngontrol itu? Jadi dikasih semacam sound system. Jadi dikasih. Jadi pengeras suara gitu loh ya. Jadi nanti orang tuanya sambil nyapu, sambil isah-isah, sambil nyetrika. Oh itu saya belajar. Tidak hanya ngitok gitu ya. Nah, ternyata tidur-tiduran. Minimal suaranya terdengar dulu ya. Dan ini memang harus ada pengingatan ya, ditengok-tengok begitu. Ya kalau misalnya pas tidak ada di rumah ya intinya ada kesepakatan. Tidak usah perlu dikasih CCTV lah. Tingkat kesepakatan kepada anak-anak itu sangat penting. Jadi itu salah satu contoh ngontrol itu anak-anak tidak sekedar pakai earphone atau headset kemudian untuk dunia sendiri, tapi orang tua bisa mendengar, oh pembelajarannya seperti itu, kok ini tadi kamu memperhatikan apa tidak, yang bisa saja itu dengarkan kok sambil tadi bersih-bersih itu Ustadzmu ngasih pesan apa, ayo gimana, itu saya kira bisa kita lakukan. Jadi saya itu titip pesan kepada orang tua ya, ini kan bantu sekali Pak Waskito yang supervisi itu kan akhirnya Bapak Ibu wali murid nggih orang tua Ustaz Jatmiko kados pundi ngajaripun, Ustazah Ningrun itu yang lebih banyak tahu orang tua kan bisa ngintip ya. Jadi monggo ngintip anaknya masuk ruang Zoom-nya saja juga bisa. Nah, seperti itu. Monggo saya yakin masukan-masukan yang bagus
untuk bisa segera kita respon yang masih memang memungkinkan. Ngatain Ustazah Ningrum, monggo. Yang ini tadi masukannya sangat positif ya, banyak sekali variasinya. Tadi juga kami infokan untuk orang tua kalau mau bertanya langsung juga kami persilahkan ya. Jadi kami lanjutkan dulu untuk pertanyaan yang chat dulu ya, karena belum ada yang mau bertanya nih kelihatannya nih. Yang bertanya langsung masanya. Nah, kami bacakan dulu untuk pertanyaan yang selanjutnya dari ini Mbak Janeta ya, kelas 4D. Yang pertama, pembelajaran ekstrakurikuler ya, tolong dijelaskan. Yang pertama. Yang kedua, tolong ada penilaian afektif khususnya pembatasan penggunaan HP di luar pembelajaran daring dengan tujuan agar anak tidak bebas menggunakan HP. Oke, ini untuk pembelajaran ekstra dulu nih. Ada Ustadz, Mas kita nama Ustadzah Mus ekstranya. Baik, mestinya ada Ustadz Usni kalau masuk Zoom, tapi kalau tidak nanti Pak Ars kita sedikit menjelaskan. Jadi untuk ekstrakurikuler nanti akan tetap kita laksanakan Ustadzah, barangkali mulai bulan Februari, karena kemarin Januari kita masih fokus ya adaptasi dulu. Ustadz Was, ini Ustadz Usni. Oh ada, alhamdulillah. Yang lainnya tolong mic-nya dimatikan dulu ya, biar Ustadz Usni bisa fokus. Monggo Ustadz Usni kalau sudah rawuh. Nah, alhamdulillah, monggo bisa dijelaskan sedikit. Baik, syukran sahabat kita atas waktunya dan teman-teman kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, memang kami tetap memberikan pelayanan. Pelayanan ini memang tujuannya memang untuk tetap anak-anak itu beraktivitas, berkreativitas, terus dalam rangka mengembangkan bakatnya. Mungkin di perjalanan kemarin semester 1, memang kami menargetkan satu semester itu memang kami targetkan 8 kali pertemuan masing-masing ekstra itu. Nah, dan dari target ekstrakurikuler tersebut, harapannya siswa memang dapat bergabung secara optimal. Tapi di perjalanan ada yang mungkin bergabung, ada yang tidak. Kami memang tidak memaksakan, ya, mengingat ekstrakurikuler ini juga secara panduan dari Kemendikbud juga belum bisa dioptimalkan gitu loh. Masih tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa, tapi kami SDT Nur Hidayat tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan ekstrakurikuler itu kepada semua anak, khususnya kelas 3, 4, dan 5, seperti itu. Nah, untuk semester 2 ini, nanti insya Allah di hari Sabtu ini kami akan mendata kembali kelas 4 dan kelas 5 untuk ekstrakurikuler. Dan kami akan rekap kembali daftar tersebut dan insya Allah nanti dipublis oleh guru ekstra masing-masing dalam grupnya masing-masing, ya, grup ekstranya masing-masing, dipublis kembali daftar peserta yang tergabung dalam ekstra tersebut. Nah, selanjutnya jika nanti di perjalanan ada yang mau ganti khusus kelas 4 ini, nanti mohon konfirmasi ke saya ya atau ke guru ekstranya. Jadi seperti itu ya. Ini baru insya Allah nanti pekan ke-2 bulan Februari akan kita mulai kembali kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu mungkin dari kegiatan ekstrakurikuler. Monggo kalau ada yang mau tanyakan secara langsung saja, mungkin bisa saya langsung jawab. Silakan. Itu mungkin Pak Was untuk kegiatan ekstrakurikuler. Matur nuwun Ustaz Husni, syukran jazakallah. Jadi sebagaimana disampaikan Ustaz Husni, untuk ekstra nanti tetap kita laksanakan. Kita sudah koordinasikan dengan kesiswaan dan juga tim paling tidak 8 kali pertemuan nggih. Cuman memang nanti kita berbasisnya itu daring. Sebisa mungkin menghindari yang tatap muka. Cuma, sekali lagi barangkali ada 1-2 ekstra yang sangat kecil pesertanya itu. Kalau memang kemudian kita memungkinkan tatap muka tapi dengan protokol yang ketat dan
dianggap itu aman, ya monggo boleh-boleh saja. Misalnya yang sifatnya olahraga, karena kalau olahraga itu saya kira malah di ruangan ya, di luar ruang, di terbuka, begitu saya lihat kok beberapa itu malah sehat. Ya, ini kalau yang sifatnya harus bertemu, tapi itu yang tidak banyak peserta. Ya misalnya seperti taekwondo, pingpong, itu kemungkinan masih bisa, tapi kalau seperti pramuka barangkali nanti hanya konten di YouTube atau via Zoom ya, secara bersama-sama ya. Masak gitulah. Masak itu misalnya kewirausahaan ya, bisa dengan penugasan atau Zoom dulu, tutorial dan seterusnya. Itu nanti biar menjadi kreativitas teman-teman guru ekstra. Kalau di-off-kan sama sekali, kami juga eman-eman, walaupun secara panduan dari kementerian sebenarnya ekstra itu bahkan kalau yang tatap muka jelas tidak boleh. Ketika nanti sudah masuk PTM saja, PTM, pembelajaran tatap muka ekstra itu tidak ada. Di panduannya seperti itu, tidak ada layanan kantin dan seterusnya. Tapi karena ini malah tidak PTM, kemungkinan ekstra itu masih bisa kita lakukan, tapi berbasis daring. Ngaten Bapak Ibu, monggo ditunggu nanti info selanjutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Husni. Ngaten tambahan saya, Ustadz Haningrum. Jadi matur nuwun Ustadz Waskita. Ini pertanyaan kedua. Tolong ada penilaian afektif khususnya pembatasan penggunaan HP di luar pembelajaran daring dengan tujuan agar anak tidak bebas menggunakan HP. Ini sebenarnya sadar muslim. Oke aja lah itu langsung. Oke, oh berarti jawabannya oke gitu kan dari Oke, nggih, bagus. Bagus. Mutabaah, yang penting anak-anak jujur. Kalau seperti misi ya, alhamdulillah hari ini masukannya bagus. Lanjut pertanyaan selanjutnya, materi pembelajarannya mayoritas tematik. Mohon divariasikan supaya ada pelajaran lain di sesi PJJ kedua. Matur nuwun. Terima kasih Ustazah Ningrum. Ayah Bunda, ini saya posisinya di akunnya Bunda Mulan, Ustazah Mulan. Tentang pengaturan jadwal Ayah Bunda, mungkin memang ini perlu kami sampaikan agar tidak bertanya-tanya. Jadi untuk SD kurikulum 2013 itu adalah berbasis guru kelas, ya. Berbasis guru kelas. Nah, selain tematik itu guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini tentunya mengampunya lebih dari satu kelas. Bahkan untuk bahasa Inggris itu satu guru mengampu 3 paralel alias 12 kelas. Karena kan alokasi waktu pembelajarannya itu memang lebih sedikit. Jadi untuk di muatan kurikulum mulok ya, bahasa Inggris itu termasuk muloknya SD Ibnu Hidayah itu sepekan hanya 2 jam tiap kelasnya itu. Nah, sehingga kan kalau kita menyediakan guru mapel bahasa Inggris itu banyak, akhirnya nanti satu guru hanya mendapatkan alokasi mengajar sangat sedikit, sehingga kita hanya punya 2 guru mapel bahasa Inggris. Satu guru mengampu 3 paralel. Ustazah Pipit mengampu kelas 1, 2, dan 4, ABCD, berarti kan 12 kelas. Ustazah Yuyun mengampu kelas 3, 5, dan 6, 12 kelas juga. Nah, pada waktu pembelajaran tatap muka kemarin, kita bisa memberikan jatah itu sesuai, karena dalam waktu 1 hari, dalam waktu 1 hari, kelas 4 itu ada 10 jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 3. Itu ada 10 jam pelajaran, sehingga sepekan itu dikalikan 5 ada 50, sehingga sepekan sekali pasti ada bahasa Inggris. Kami bisa mengaturnya seperti itu. Akan tetapi karena dalam PJJ ini 1 hari kita hanya punya 2 jadwal plus majelis pagi,
untuk KBM-nya kan hanya 2 ya. Nah, sehingga pengaturan jadwal untuk guru lintas, guru yang mapel ini memang sangat agak sulit ya, agak sulit karena berusaha untuk proporsional, misalnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu gurunya lintas, satu guru mengampu 4 kelas. Maka diusahakan proporsional agar ke-4 kelas ini mendapatkan jatah daring sinkron bahasa Arab dengan jumlah yang sama. Jadi kalau kelas A 4 kali dalam 1 bulan, kelas B juga 4 kali, kelas C juga 4 kali, dan seterusnya. Bahasa Inggris pun juga sama seperti itu. Jadi satu guru mengampu 3 paralel berarti kan 12 kelas. Nah, 12 kelas ini berarti setiap jenjangnya kami usahakan sama, proporsional. Jadi kalau kelas 4A itu dalam bulan Januari kemarin bahasa Inggrisnya 2 kali sinkron, 2 kali virtual, maka yang B juga 2 kali, C 2 kali, dan seterusnya. Itu masih berbagi dengan paralel yang lain karena guru bahasa Inggrisnya selain mengampu kelas 4 juga mengampu 2 paralel yang lain. Itu mengapa untuk jadwal itu kok didominasi tematik, karena tematik itu gurunya guru kelas. Misalnya nih ya, mau dikasih berapapun itu tidak terkait dengan kelas lain. Jadi bisa gitu, mau dikasih berapapun bisa. Nah, sementara selain tematik ini harus mengatur kalau kelas ini dapat 2 kali, maka kelas ini juga harus dapat yang sama biar proporsional begitu. Lalu yang kedua faktornya adalah karena kita memang berusaha untuk meringankan jadwal KBM sehingga sehari yang biasanya 5 mapel ya minimal ya, 5 mapel itu hanya kita buat 2 mapel sehingga 2 kali 5 Senin sampai Jumat 10 ini kita bagi agar setiap mapel mendapatkan jadwal sinkron. Jadi bahasa Inggris juga dapat, bahasa Arab juga dapat, bahasa Jawa dapat, TIK dapat, yang lain-lain dapat. Itu sementara juga ada faktor lintas tadi. Nah, ini yang mempengaruhi sehingga kita mengatur penjadwalan itu untuk yang mapel lintas kelas, apalagi lintas paralel itu memang kita usahakan agar proporsional sehingga tidak bisa sesering pembelajaran tematik. Jadi ini kalau saya ceritakan alurnya adalah saya membagi dulu jadwal, ya kurikulum membagi dulu jadwal itu untuk mapel dulu. Jadi misalnya nih bahasa Inggris ngampu 3 paralel, ini nanti setiap kelasnya dapat berapa kali plotting. Bahasa Arab kira-kira ini bisa berapa kali ya berdasarkan kelas yang diampu, oh dapat 2 plotting gitu. Semuanya PAI juga lintas, kemudian kalau bahasa Jawa guru tematik, bahasa Arab, bahasa Inggris, PAI, TIK juga lintas 3 paralel. Ustadz Agus itu mengampu kelas 3, kelas 4, kelas 5, jadi 12 kelas. Sehingga kami atur dulu, nah sisanya baru kami limpahkan untuk tematik, karena tematik itu kan guru kelas, jadi dikasih berapapun itu tidak pengaruh, maksudnya tetap bisa karena dia tidak mengampu di kelas lain. Seperti itu kronologinya, latar belakangnya mengapa jadwal itu didominasi oleh tematik karena terkait dengan jam mengajar, terkait dengan proporsional masing-masing kelas, dan juga guru yang lintas kelas bahkan lintas paralel. Makaten Ustadzah Ningrum, jadi untuk bulan Februari ini sudah kami buat juga jadwalnya, itu tidak bisa per pekan sama. Jadi dalam 1 bulan itu kita akumulasi berapa waktunya, baru kita plotting. Kalau ada 19 hari, berarti ada 38 jadwal. Nah, 38 ini agar semua dapat kebagian bahasa Inggrisnya berapa kali, bahasa apa yang berapa kali, itu kami buat per bulan seperti itu. Maka mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari wali murid tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kilas Tante Mus atas jawabannya, semoga puas ya. Oh ya, Bunda, kami masih menunggu yang mau bertanya langsung, mohon dipersilahkan untuk tunjuk jari. Yang selanjutnya kami bacakan dulu pertanyaan dari
orang tua dari Ananda Fauzan 4D. Ya. Bismillah, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua aktivitas SDIT Nur Hidayah untuk PJJ di era pandemi ini. Karena kami memang tidak bisa untuk full menemani Ananda, sama-sama kerja ya. Pertanyaannya yang pertama, mohon untuk disampaikan terkait pembelajaran ekstrakurikuler. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Seni ya, tadi sudah selesai. Yang kedua, keefektifan dalam pembelajaran Zoom mungkin bisa dibuat bervariatif supaya anak tidak ngantuk dan bosan. Ini berarti untuk masukan mau dijawab atau monggo Ustaz Inoki mungkin itu kan ini untuk semua guru ya berarti. Itu masukan dari Bunda ya kita istilahnya kita terima nanti insya Allah kita juga selalu berusaha untuk membuat Ananda itu bagaimana tidak bosan mungkin dengan job atau tadi ada beberapa saran dari Bunda juga ya bagus dan sebagainya. Semoga nanti depan ini jadi masukan untuk kita ya, semuanya masih proses untuk kita belajar juga di sini dan semoga nanti didoakan ya ke depannya kita bisa guru-guru satu-satu ini bisa lebih baik lagi dalam pengemasan untuk penyampaian materi PJJ-nya. Demikian Ustaz Nurul, kembalikan ke Ustaz Nurul. Intinya ini untuk semua guru ya, sebenarnya juga kami sudah juga sama ini berusaha untuk bagaimana anak itu tetap on ya, on. Bahkan kalau Ustazah Hula itu sampai menyuruh, ayo semuanya berdiri mendekati jendela sampai saat itu ya, termasuk kami juga variasi tepuk-tepuk kayak kemarin di bahasa Jawa tadi itu ada tepuk, toto, kromo gitu ya. Oke, itu tujuannya selain untuk refresh juga. Tapi insya Allah ini masukan-masukan ini sangat luar biasa bagus ya. Nanti insya Allah kami rekam dan kami insya Allah berusaha untuk melakukan termasuk kuis-kuis tadi ya. Kuis tadi juga kemarin juga saat ulangan pertama ya, subtema 1 juga kami sudah memandu lewat Zoom ya, lewat Zoom, lalu kita mengerjakan Google Form itu. Ya. Nah nanti insya Allah variasinya akan kita dan insya Allah kita laksanakan nanti dipandu oleh tim IT ya, Ustadz Bekti nanti akan melatih kami semuanya biar pembelajaran semakin mantap dan oke. Terima kasih. Siap ya. Terima kasih Ayah Bunda semuanya atas masukan-masukannya. Kami masih memberi kesempatan yang mau bertanya langsung ya, menyampaikan langsung pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada? Monggo Ayah Bunda yang mau menyampaikan langsung kepada Ustadz Waskito, pada Ustadz Inoki atau Ustazah Mus. Kalau di chat sudah tidak ada nih. Sudah tidak ada. 4D. Oh nih, pertanyaan ke-5 tadi. Assalamualaikum Ustadz, mohon untuk kelas 4D dibikinkan grup yang satu jalur. Hanya ustazahnya saja yang bisa masuk. Jadi hanya untuk informasi biar gak tertumpuk-tumpuk. Siap insya Allah ya Ustazah Endah ya. Siap. Karena memang kalau Ustazah Endah ini luar biasa nih. Orang tua itu benar-benar sebenarnya ya difasilitasi untuk memudahkan kayak jadwal itu sudah ada jadwal, juga ada BC jadwal, juga sudah ada linknya, jadi nggak usah nyari-nyari kompleks sebenarnya ya. Tapi kalau nanti menghendaki yang lebih ringkes lagi ya nanti kita insya Allah siap. Ya, demikian. Ada yang bertanya lagi? Sepertinya sudah selesai. Sudah tidak ada. Saat sudah semuanya. Sesi fotonya nanti. Ustadz Bekti mungkin bisa disiapkan. Ini mau foto bersama dulu ya. Sebelum doa bisa foto bersama dulu. Monggo Ayah Bunda untuk menghidupkan videonya. Ya. Ustadz Bekti siap ya? Untuk dokumentasi nanti, monggo semuanya dihidupkan videonya biar nanti bisa difoto oleh Ustadz Bekti.
itu ngomong itu malah mute. Sampun? Ustaz Bekti? Bentar, Us. Oh, iya, belum. Ini sama terekam, Us. Sampun? Foto, Nat. Foto. Untuk dokumentasi. Ya, nanti sudah terekam di video. Oh gitu. Nggih, berarti lanjut ya Ustaz. Bisa diteruskan. Oh nggih. Ayah Bunda, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan dari para pimpinan sekolah bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan, dan yang jelas kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dilaksanakan. Semoga nanti ke depannya semakin baik dan semakin baik. Dan yang jelas adalah anak-anak juga semakin bertambah kesolehannya, orang tua juga semakin nyaman dengan kondisi saat ini dan bisa bekerja sama dengan sekolah dengan baik. Sebelum kami tutup acaranya, kami persilakan dulu kepada Ustadzah Mulyati. Ustadz Mulyati, maaf. Ustadz Mulyati yang akan memimpin doa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ibu sekalian, wali murid kelas 4 paralel yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita melakukan serangkaian SOMG pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita selama pandemi ini Allah memberikan kepada kita semua kesabaran dan kesehatan selalu, sehingga kita dapat membersamai anak-anak kita dalam rangka untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu berbakti pada orang tua, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang hafidhah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'akif wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwaqi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك غير الغافلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقوى والاستقامة وارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا أمورنا وأرحد لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحات. اللهم حفظنا من القرآن قربنا من الرحمن بعدنا من الشيطان. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم شفاعة بالشفاعة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا كثيرا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu dan Ustaz-Ustaz sekalian, pertemuan pada siang hari ini sudah kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, segala doa-doa kita. Terima kasih dari kami. Mohon untuk dimaafkan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Mulyadi. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah seluruh susunan acara kita sudah terlewati dan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan informasi juga sudah disampaikan. Semoga ke depan kita semakin baik ya, dan semakin baik dan kita terus bersemangat untuk kegiatan PJJ ini, pembelajaran anak-anak. Kita berdoa semoga diberikan kelancaran, kemudian dan anak-anak juga tambah salih gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami hantarkan untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau kekurangan selama memandu acara hari ini, acara SOM di kelas 4. Kita semoga lain waktu kita juga bisa berkesempatan untuk bertemu di forum yang lain ya. Mungkin kami tutup mohon ya untuk acara hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda semuanya, juga ustadz-ustadzah semuanya. Semoga apa yang sudah diusahakan hari ini menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semuanya. Mohon maaf kami dari MC menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jadi monggo dipersilakan kalau mau live ya.
Oh iya. Baik, silakan bukunya dibuka halaman pertama. Sudah? Ya, silakan dibaca baris 6 dan 7.